Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu bapak yang dirahmati Allah, makin sulit ya kehidupan kita, makin harus banyak bersedekah. Justru semakin susah harus semakin ngeluarin sedekah. Kehidupan yang sulit ini salah satu jawabannya adalah bersedekah. Jangan kemudian justru kita makin perhitungan, makin pelit. Harus makin royal. Apa yang kemudian kita punya, kita keluarkan. Saya Yusuf Mansur dengan izin Allah Subhanahu wa taala mahabbah betul kepada para habaib termasuk Habib Syekh. Saya mencintai beliau karena itu anak-anak saya ajarin salawat beliau. Dan keluarga saya juga mencintai beliau, santri-santri saya juga mencintai beliau. Tadi di pesantren Pak Selamat, ya, ini yang cium tangan baru Pak Selamat, tuh tiap hari disetelin salawatnya Habib Syekh termasuk barusan tadi. Dan insya Allah di majelis beliau yang mulia ini saya benar-benar berpesan kepada diri saya dan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Inilah saat yang terbaik untuk kemudian kita bersedekah. Saat dimana barang lagi langka, barang lagi mahal, pendapatan berkurang, pendapatan bisa jadi malah tidak ada. Di saat yang sama hutang barangkali menumpuk, persoalan betul-betul dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya, beragam bentuknya, beragam jenisnya, macam-macam cobaannya. Inilah betul-betul saat yang terbaik buat membuktikan bahwa betul-betul sedekah itu adalah jawaban. Saya dengan izin Allah sekali lagi membuktikan itu. Subhanallah betul. Bahwa yang namanya sedekah itu syai'un ajib. Jadi saya tuh nyambut gitu. Kalau lagi susah tuh saya nyari itu apa nih yang bisa kemudian kita sedekahin. Lah karena susahnya tiap hari, sedekahnya tiap hari. Iya betul itu. Dan subhanallahnya sekalian ngubur masalah, kemudian sekalian mendatangkan barokah. Jadi masalah selesai, di saat yang sama kemudian banyak kemudian opportunity yang kemudian datang. Itu yang subhanallah. Jadi bila Bapak Ibu semua hari ini ada keluhan, maka jawabannya adalah sedekah. Usahakan, mesti ada. Mesti bisa. Tentu saja sedekah tidak selalu harta, pasti. Bisa kemudian datangnya ibu bapak ke majelis ini pun merupakan sedekah. Waktu buat mengaji di sini pun merupakan sedekah. Tapi kemudian ya sedekah harta ya dipolin sekalian. Sedekah harta juga dimaksimalin sekalian. Saya ada satu cerita, ada hamba Allah datang ke saya, terus dia bilang saya mau sedekah minggu depan mesti bayar kontrakan dan duitnya insya Allah sempurna ada sekitar 1.400.000 rupiah saat itu untuk dia bayar kontrakan 1 tahun. Terus dia bilang ini saya sedekah lah. Saya nawaitu nggak mau kemudian tinggal lagi di kontrakan. Jadi saya bilang sama istri saya, kata orang ini sekalian saya menyedekahkan seisi rumah kontrakan saya. Jadi isi di rumah kontrakan itu di kipas angin, lucu dia udah list. Jadi apa aja yang ada di rumah kontrakannya tuh di list. Kontrakan tuh ada tempat tidur, spraynya apa segala macam di list. Terus dia bilang ini Ustadz tolong langsung dibawa, ambil mobil, bawa seluruh barang-barang saya. Terus ngobrol, datang kawan saya Bib. Datang kawan saya yang tidak tahu dialog ini, tidak tahu dialog saya dengan hamba Allah yang tadi ini. Datang terus dia cerita, Ustadz kan saya udah janji ya, saya kalau ada untung insya Allah mau saya
sodakohin. Ustadz, saya bawa janji saya, dia bilang. Nih jamaah yang tadi duduk tuh di sebelah saya. Kata beliau, ini ada untung trip pertama 28 juta rupiah. Ustadz, bismillah, ini mau saya sedekahin. Terus saya bilang sama orang ini, biasanya saya kalau nerima sedekah di atas 5 juta 10 juta saya nggak terima. Saya suruh dia menyedekahkan sendiri duit itu. Jadi saya bilang, karena antum sedekahnya besar 28 juta, bawa aja, sedekahin sendiri aja. Wah, saya nggak ada orang yang bisa saya sedekahin. Kata dia, udah titip aja buat Ustadz di pesantren Ustadz kemarin. Nggak, saya bilang, antum duitnya gede, udah janji ana nih kalau gede ente sendiri yang kemudian sedekah. Terus dia nanya sama sebelah saya, kamu orang susah bukan? Gitu. Saya nggak menduga dia bertanya itu. Kamu susah, orang susah bukan? Gitu. Dia ketawa gitu. Dia bilang, nanya apa nih? Nanya hati kata dia, apa nanya harta? Ya jawab aja, orang susah bukan. Saya tidak ikut campur loh, tidak ikut campur. Dengan izin Allah cerita ini, ya dia bilang, saya orang senang. Kata dia itu, saya orang senang. Apa kata kawan saya satu ini? Oh, nggak percaya saya. Ya sudah, ini buat kamu aja. Buat kamu aja itu 28 juta. Bayangin coba, orangnya belum keluar dari majelis. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala. Lah, saya mulai ikut campur. Begitu kemudian terjadi peristiwa itu, karena sudah terjadi, lalu saya bilang, ya alhamdulillah, masya Allah, ini jadi pelajaran buat saya. Saya bilang, orang ini nggak mau lagi ngontrak. Kontrakan dia ini habis seminggu lagi, dan dia sempurna, ada duit loh, bukan nggak ada duit loh, ada duit 1,4 juta untuk memperpanjang kontrakannya. Tapi karena kontrakan ini dia nggak mau lagi perpanjang, dia pengen punya rumah sendiri. Orang ini sedekah, ini duitnya masih hangat 1,4 juta sama kertas lembar. Kertas apa tuh? Kata teman saya, ini isi dari seluruh rumah kontrakannya. Ada TV, ada radio, ada kipas angin, ada sendok, ada centong, ada magicom dan segala macamnya. Terus dia nanya, kamu udah punya rumah yang bayangan kamu gitu? Belum, kata dia. Kira-kira kalau 300 juta dapat? Wah, 200 juta ya dapat, kata dia. Tahun itu kira-kira tahun 2007, 2008. Ya udah Ustaz, ini kan trip pertama, nanti minta izin sampai 300 juta buat dia aja. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wah, luar biasa. Di tempat loh, belum ada yang jalan loh. Saya belum jalan, orang ini belum jalan. Bisa kayak gitu tuh. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kemudian berhitung karena sebab sulitnya. Orang berhitung sebab susahnya. Misal dia kemudian ditagih sama sekolah anaknya, belum bayar 7 bulan. Yang dia lakukan adalah melengkapi kekurangan 7 bulan itu. Umpama sebulan 200 ribu, kali 7 bulan 1,4, ada duit 300. Yang dilakukan adalah minjem 1,1. Padahal tidak perlu minjem 1,1. 300 ribu itulah yang kemudian dia keluarin semuanya. Nggak usah dicari kemudian sisa 1,1-nya, tapi 300 ribu itulah yang kemudian harus dia keluarkan. Insya Allah kemudian anaknya benar-benar dikeluarin. Ya bayaran. Nah, pada saat dikeluarin itulah Allah kemudian ikut campur. Nah, kan kita pengennya Hollywood terus nih. Bisa jadi tidak Hollywood. Ya, karena apa yang kita pikirkan bukan yang Allah pikirkan, apa yang kita akan lakukan bukan yang akan Allah lakukan. Nah, begitu kemudian dikeluarin, ada yang jemput, kemudian dikirim ke sekolah yang terbaik atas biaya dia dan seterusnya. Percayalah. Coba jajal, kasih makan orang 1 malam. Itu 10 malam ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pas lagi bingo, 700 malam ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiap malam ngasih makan orang, punya rumah makan. Iya betul itu. Jajal aja. Ngasih makan 1 malam. Insya Allah ya, kama qaulihi ya, masya Allah, Allah bilang apa? Ya, bi asyri amsalihah.
Kamu tanggung hambaku 1 malam, aku tanggung kau 10 malam. Tapi lewat ayat yang lain Allah bilang apa? 700 kali lipat. Lah kalau tiap malam dia begitu terus, 700 gitu, ya jadi apa? Jadi rumah makan. Betul itu. Lakukan. Nah, anak-anak muda yang pada pengen cari kerjaan, gimana caranya? Beli pakai sedekah. Punya apa dia? Punya motor, sudah sikat motornya. Insya Allah tuh ibunya marah-marah loh. Gua bilang jangan dengerin Yusuf Mansur. Dengerin Yusuf Mansur sih. Udah nggak punya kerjaan, nggak punya motor lagi, gitu. Tapi saksikan tuh. Saksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 3 tahun sejak dia sedekah motor, kerjaan nggak ada yang datang. Kenapa? Karena dia jadi pengusaha online. Allah bilang carikan buat dia ya, rizki yang dia tidak perlu pakai motor. Carikan dia rizki yang tidak perlu dia kemudian jalan kaki. Carikan dia bisnis, carikan dia usaha, carikan dia penghasilan yang tidak perlu dia mencari. Tapi kemudian rizkiku yang akan mencari dia. Dibikinlah kemudian bisnis online inilah, online itulah. Dia sadar-sadar ternyata Allah tidak mengabulkan doa dia supaya punya pekerjaan. Padahal dia sudah beli dengan sedekahnya. Ternyata karena Allah ingin mengganti yang lebih besar. Shallu ala Nabi. Ya, saya kira ini sudah cukup. Sudah lewat 3 jam saya ceramah ya. Mudah-mudahan ini dibawa pulang. Habis ini bapak-bapak ibu-ibu yang pada punya hajat, yang pada punya kesusahan, jangan ada yang bawa motornya pulang. Udah kasih Habib saya semua. Pulang jalan kaki aja mana. Insya Allah besok saya dikoranin lagi. Oh, Yusuf Mansur tuh ceramah sedekah buat nyari duit sedekah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya semangat menyampaikan sedekah. Kenapa? Karena orang lagi sulit. Orang lagi sulit itu sedekah, udah jawaban. Betul. Saya punya sahabat tuh, masya Allah, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi, mencintai sedekah. Semua kebutuhannya kemudian Allah perluin. Semua kebutuhannya Allah cukupin. Enggak sedekahnya dicukupin, apalagi kemudian bersedekah. Jawaban buat miskin, sedekah. Jawaban buat kekurangan harta, sedekah. Ya, anak-anak yang muda yang pada pengen S1, S2, S3, tanya orang tua, kira-kira kalau saya nih sekarang kelas 3 SMA, mau kuliah udah ada duitnya belum? Oh sudah ada, berapa duitnya? Ya cukuplah buat kamu nanti masuk kuliah. Sudah, mana duitnya? Saya bagikan kepada orang lain. Saudara akan saksikan, saudara bisa dapat beasiswa S1 gratis, S2, S3 sampai S8 not. Samsung. Coba jajal gitu loh, jajal pengen beli motor, ada duit nih buat uang mukanya ini digeser, sang gitu. Bismillah lah, udah hajar aja, bang. Mau pergi umroh nih, Ya, cerita terakhir lah ya. Ini ada mertua saya kan, antum pernah sama mertua saya. Lagi manasik haji, tiba-tiba dia teriak di depan orang banyak. Gitu. Nama asli saya Jam'an ya. Itu ada orang yang kamu ambil duitnya tuh. Sekarang lagi cerita-cerita. Saya bilang, siapa yang seorang saya ambil duitnya? Coba temuin dulu gitu. Mukanya muka serius gitu mertua tuh. Kata dia, ada orang yang kamu ambil duitnya. Sekarang orangnya lagi cerita-cerita gitu. Saya nyamperin, maksud saya pengen, bener nggak saya ngambil duit dia gitu. Kalau bener saya minta maaf, saya pulangin. Kalau bener nih, nggak bener pun dia bohong, saya pulangin juga gitu. Nggak apa-apa, jadi sedekah saya gitu. Begitu saya datang, ternyata lagi kumpul-kumpul manasik di pesantren. Dia cerita, ya ini kejadiannya 2012. Jadi 2010 dia datang, mau daftar umroh. Tapi daftarnya 1 nih perempuan. Saya bilang, kenapa ibu daftar 1? Iya duitnya cuma ada 1. Suami memang sudah berangkat umroh, suami belum. Kalau belum, kasih suami aja dulu berangkat. Enggak, suami udah ridho, saya yang berangkat katanya. Gini dah, bisa nggak ditunda keberangkatannya? Waduh Ustaz, saya udah kangen bener sama Mekah. Pergi haji nggak mungkin buat saya. Ini saya boleh kumpulin duit, saya bener-bener rindu buat ke Mekah. Enggak, sebentar aja. Itu kasih Allah duitnya. Gimana? Saya secara travel rugi saya.
Loh, kalau duit sedekah kan bukan buat saya, tapi kalau orang ikut travel saya kan saya dapat fee-nya. Usahalah halal insya Allah. Tapi dengan saya suruh dia sodako, saya nggak dapat dong. Terus saya cerita sama dia, siapa yang ngasih 1 dibalas 10. Percaya enggak? Percaya sih. Tapi gimana ini? Ini dia tuh boleh ngumpulin. Sudah percaya sama Allah. Ya terserah Ustadz lah, dia bilang. Akhirnya dia sedekain tuh duit. Dan karena banyak, sesuai dengan protap, kalau banyak saya balikin. Itulah kenapa rumah-rumah tahfiz banyak sekarang, ada ribuan. Sekarang insya Allah sekitar 8.000 rumah tahfiz. Karena ya begitu ada yang sedekah 10 juta nih, saya pulangin. Udah kamu aja yang bikin rumah tahfiz sendiri, saya ajarin caranya dan macam-macam lah. Karena ini jumlahnya 20 juta, 17 juta apa 20 juta, saya pulangin. Udah kamu bagiin sendiri, ibu bagiin sendiri. Nah begitu dia pulang itulah suaminya dapat kerjaan, dapat kontrak ya miliaran rupiah yang dibayar cash di muka, sehingga dia bisa punya untung banyak, utang selesai, pergi umroh bisa rame-rame sekeluarga. Dan subhanallahnya salah satu kontraktor ya, salah satu kemudian klien dia itu adalah seorang pejabat yang punya akses kemudian ke soal visa. Akhirnya kemudian bisa berangkat haji. Ini subhanallah ya. Coba dah jajal. Coba jajal tapi yang sekalian nendang gitu loh. Yang nendang, sedekahnya yang nendang. Ada 110.000 gitu ya. Yang disedekain berapa? Nah, kan biasanya 10.000. Jajal yang disedekain 100. Ada duit 115.000. Biasanya berapa? 5.000. Ada 116.000. Biasanya berapa? 1.000. Ada 116.500. 500. Ada 100.000 nih lempeng duitnya. Nggak jadi sedekah. Nah, coba jajal sedekah sampai betul-betul kita merasa kehilangan. Waduh, kalau perlu agak gelo dikit, salah nih saya sedekah. Nah pada saat itulah kemudian bayaran Allah juga nggak kira-kira bisa lebih terasa lagi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya doain mudah-mudahan sepulang dari sini ibu bapak bisa ambil keputusan hebat. Ada sedekah yang gede betul yang kemudian malam ini atau besok lusa kita eksekusi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang curhat ke Habib ya. Biasanya saya suka dikomplain ya, Habib gimana nih, saya udah ikutin Ustadz Yusuf Mansur ternyata sial ya. Ternyata payah ini Ustadz Yusuf Mansur, tolong tanggung jawab ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah tidak meninggalkan anda semua, Allah kemudian menjawab anda semua, kemudian berangkat lebih bertambah lagi imannya insya Allah. Jazakumullah hasanal jazaa buat Habib. Habis ini seluruh pahala sedekahnya Bapak Ibu semua dan siapa yang mendengar setelah ini menjadi pahalanya Habib Syekh dan semua panitia pengajian pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.